Shalom semua. Kita memulai ibadat. Saya minta semua saudara bangkit berdiri untuk sama-sama memulai dari pengarang lagu Tuhan Yesus baik. Mari kita memuji sekali lagi pujian dengan ku kagum akan Engkau.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih telah memberkati kami sampai di tempat ini Tuhan. Kami akan memulai ibadat ini Tuhan Yesus. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadat ini Tuhan. Berkati kami selalu, bimbing kami selalu sampai akhir. Mungkin ini doa kami, hanya dalam anak-Mu Yesus kami berdoa kepadamu Bapa di surga. Amin. Dipersilakan duduk. Doa firman dengan pembacaan firman saya minta kepada kakak. Salam. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, yang mengasihi kami setiap saat, setiap waktu. Tuhan Yesus yang begitu baik, sehingga malam hari ini kami boleh berkumpul di rumah teman kami Julio dan keluarga. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, pimpinan dan bimbingan-Mu, sehingga malam hari ini kami boleh ada di sini. Kami akan memulai ibadah pemuda kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan yang memberikan pada kami hikmat dan pengertian. Memberkati kami semua agar supaya kami dilawat oleh kuasa kasih Tuhan. Kami membaca, kami mengerti maksud Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan membaca beberapa bagian Alkitab. Kita mulai dari 1 Samuel pasal 16 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Dinda baca bagi kita. Silakan. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Di bawah Jakob Daud dirapi menjadi raja. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan bermakan sebelum dia datang kemari." Kemudian disuruhnya Allah menjemput dia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab ini mau dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menjadi raja. Terima kasih. Bacaan yang kedua, 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang pertama. Ketua pemuda baca bagi kita, silakan. Pertama Tawarik 29 ayat yang pertama, yang cukup sumbangan untuk pembangunan dan suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat, "Salomo, anakku yang satu-satunya di Allah, adalah masih muda dan kurang pengalaman. Sedang pekerjaannya yang besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah." Terima kasih.
terakhir ayat yang ke-19 pasal 29. Kakak Arfan yang baca. Silakan. Satu Tawarik Surat ayat yang ke-19 dengan berikut nyanyian puji dan Daud. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah dilakukan. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ada dua figur yang kita baca malam hari ini. Yang pertama adalah Daud dan yang kedua adalah Salomo. Kalau membaca tadi, kenapa kita memilih bacaan yang pertama dari kitab 1 Samuel dan kitab 1 Tawarik pasal 29, kita ingin tahu kira-kira bahasa pemikiran seperti apa. Apa perbedaan antara bacaan kita tentang Daud dan tentang Salomo? Mungkin ada satu orang yang ngomong, apa bedanya dari kedua kisah yang kita baca? Yang satu tentang Daud, yang satu tentang Salomo. Apa bedanya yang kita baca? Perbedaan yang paling pertama, yang paling mencolok. Ketika Daud menjadi raja, dia itu nobody. Tahu kata nobody, toh? Nothing. Dia itu orang yang tidak ada apa-apanya. Bahkan dia tidak dianggap di dalam dia punya susunan bersaudara. Sepanggil anak pertama sampai anak kesekian, terlihat Samuel tanya, ini Suko, semua bapak anak, masih ada satu yang kasih gembala kambing di padang sana. Ketika dia diurapi menjadi raja oleh Samuel, Daud itu hanyalah gembala, masih muda, kemerah-merahan pipinya. Kalau bahasa sekarang masih berondong, masih fresh from oven, ya. Tapi beda dengan Salomo. Salomo ketika dia dipanggil menjadi raja menggantikan bapaknya, ya dia sudah jadi anak raja, anak konglo. Dia sudah beruntung, dia pun hidup happy. Dia mewarisi, dia pun bapak punya kekayaan. Beda dengan bapak. Dia pun bapak ketika memulai segala sesuatu memulai dari zero, nol. Dia pun bapak itu hanyalah seorang penggembala di padang yang bahkan tidak dianggap di dalam keluarganya, yang kemudian dia diurapi menjadi raja. Tapi Salomo, dia mewarisi raja karena dia anak dari Daud. Jadi bisa dibayangkan perbedaan kualitas kehidupan yang dialami Daud dan dialami Salomo. Hal yang kedua, kalau ketong rajin membaca Alkitab, sebenarnya ketong memahami waktu Daud diurapi menjadi raja, itu siapa yang waktu itu ada sementara menjadi raja? Siapa namanya? Saul sementara menjadi raja. Daud ini ketika dia menjadi raja ini ada raja, dan Daud ini bukan siapa-siapanya Saul. Artinya begini, kalau sampai Nabi Samuel, Imam Samuel ini kemudian mengurapi dia sebagai raja, itu sama dengan mau melakukan pemberontakan. Dan memang dia pun kisah hidup Daud, kalau masuk baca, dia pun hidup itu hampir ya 50% dia hidup sebelum dia menjadi raja itu adalah dia dikejar-kejar oleh si Saul ini. Dia dianggap sebagai tokoh pemberontak. Dia bukan mau menjadi raja dengan keadaan ketika Samuel ini hari doa, ya kamu menjadi raja, lalu kayak pulang dia kemudian dia di istana sana tuh dia duduk ongkang kaki sonde. Justru itu masalah buat dia. Beta ada duduk tanam-tanam setiap hari, barangkali ada menyanyi ikan naik di pantai di padang grup apa sana, datang kasih beta jadi pekerjaan sebagai raja, bukan jabatan yang bonafit, bukan jabatan yang enak. Orang lain sekarang mereka ditawarkan jabatan, ditawarkan segala sesuatu, senang. Tapi situasi Daud ini jadi raja sama dia lu pikir mati. Karena Raja Saul pengikutnya banyak. Dia raja pertama Israel, dia raja pertama. Pengikutnya banyak, keluarganya besar, orangnya jahat. Untung Daud ini bakal jadi anak yang namanya Yonatan. Bukan hal yang mudah. Tapi Salomo anak raja, jadi raja. Enak kan kalau jadi Salomo pada situasi pada waktu itu. Tapi apakah benar Salomo itu enak? Apa yang tadi kita baca di bagian 29 ayat 1?
Ini pakai Alkitab terjemahan yang baru. Ulang ayat ini ya. Salomo anakku, yang satu-satunya dipilih Allah, masih muda dan kurang berpengalaman. Sedangkan pekerjaan ini besar, sebab bait itu bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Waktu jadi raja, dipilih menjadi raja, menggantikan tahta Daud itu, Salomo mengalami situasi yang berbeda dengan situasi yang hidup yang lebih enak, menyenangkan. Ya puja, nanti kalau teman pulang lagi besok baca bagian Salomo menjadi raja itu di pasal 29 juga itu. Dia bercerita itu ada pesta pura, ada kegembiraan. Tapi tanggung jawab yang dihadapi Salomo berat. Membangun bait suci. Sebenarnya Daud yang membangun bait suci, tapi Tuhan bilang, lu punya tangan setelah lu banyak bunuh orang. Lu soalnya bisa bangun bait suci, lu punya anak yang nanti akan bangun bait suci. Tugas pembangunan bait suci diserahkan kepada Salomo. Jadi sebenarnya Salomo itu mewarisi sesuatu yang berbeda dengan Daud. Kalau Daud itu dia mewarisi perjuangan untuk dia menjadi raja, dia mewarisi keinginan Tuhan. Karena waktu itu Tuhan suka dengan Saul. Saul jadi raja tapi Saul berbuat menyimpang dari Tuhan. Tuhan tidak suka lagi dengan Saul. Daud lebih jadi raja. Lebih perbaiki keadaan Israel sekarang. Orang ada sembah berhala di sana. Orang ada hidup sudah jauh dari Tuhan. Saul tidak bisa jadi raja yang baik. Lebih jadi raja. Tujuan Saul itu adalah dia pergi merubah manusianya. Perjuangannya untuk merubah manusianya. Lalu Daud berhasil. Raja paling berhasil, paling sukses dalam sejarah Israel. Sampai sekarang itu orang Israel itu pakai istilah Zionisme. Itu mengingat dong bahwa suatu saat dong bermimpi bahwa Israel itu akan jaya kembali seperti zaman Raja Daud. Raja Daud artinya Raja Daud berhasil menunaikan, walaupun memang dia ada dosa-dosa juga, tapi dia berhasil. Dia berhasil mengumpulkan kembali 12 suku yang kemarin itu berperang. Ada suku Benyamin, bapak kalian di suku ini, keturunan. Dia mempersatukan dong. Dia mengalahkan raja ini, raja itu. Dia kasih hilang penyembahan kepada dewa Baal, dewa ini, dewa itu. Dia kembalikan orang Israel supaya kembali percaya hanya kepada Tuhan Allah Israel yang satu itu. Dia berhasil. Dia merubah manusia. Ketika itu sudah baik, Depu anak jadi raja punya tugas adalah, karena waktu orang Israel sejak keluar dari Mesir itu kan membawa ini tabut perjanjian, piko-piko, pakai tenda, kemah suci. Daud bilang, masa Tuhan, beta tinggal di istana, lalu Tuhan tinggal di tenda. Maka beta mau bangun rumah buat Tuhan. Salomo dapat tugas bikin Tuhan punya rumah. Artinya keagamaan orang sudah baik, orang hidup baik. Kalau besar membaca bagian kitab ini sampai selesai dia punya bacaan yang tadi Tawarik 29 itu, di judul kalau versi terjemahan baru, persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Itu Daud dan semua orang sumbang emas, sumbang perak, sumbang segala macam untuk modal bagi Salomo membangun rumah Tuhan. Jadi itulah latar belakang bacaan kita malam hari ini. Beta akan membawa tema tentang Genset. Hampir semua sih kayaknya semua Genset. Genset itu orang yang lahir dari periode tahun 1994 sampai tahun beta lupa. Pokoknya dia ada di Bosom ini termasuk kategori Genset. Genset itu orang yang saat ini dia berusia 25 tahun ke bawah. Ada yang di atas 25 tahun. Uci umur berapa sekarang? Oh, masih lewat. Soafkan. Berarti usus masuk kategori milenial. Milenial dan kemudian kosong ini disebut dengan Gen Z. Di atas milenial itu ada yang disebut dengan Gen X kalau saya salah. Dan di atas Gen X itu yang disebut dengan Baby Boomers. Baby Boomers yang Opamias di dalam itu Baby Boomers. Yang bukan karena yang itu kata kasar lah Iya maksudnya ketemu orang-orang tua toh. Jadi kosong kebanyakan sekarang ini generasi Gen Z. Kenapa hari ini kita bicara tentang generasi Gen Z? Si Salomo dan si Daud ini ketika dong dipilih menjadi raja, tadi musuh baca baik-baik,
Dong itu kemungkinan terbesar dong ada pada periode masa Gen Z. Daud dan Salomo. Makanya di sini Tuhan bilang Salomo anakku satu-satunya masih muda dan kurang berpengalaman. Beta akan garis bawahi kata kurang berpengalaman. Kenapa ya besong ini kadang-kadang ketemu yang generasi milenial. Milenial ini lahir dari tahun 80. Beta ini lahir tahun 80 sampai tahun 94. Asli 94 di 2004. Sampai lahir dari 2004 di sini. Ada kok? Jadi, kenapa beta bilang sekarang Gen Z ini satu sisi asik. Asik ya karena ini dong ada kamera, dong bisa syuting, dong main TikTok, dong kuasai teknologi, dong menguasai jagat media sosial, punya banyak followers, jadi pusat perhatian. Tapi sebagai orang yang sudah bekerja di sebuah perusahaan, kita cerita ini kisah. Ada 2 lembaga di Jakarta kemarin merilis penerimaan staf lembaga swasta. Dulu ini kalau orang terima staf itu dong suka mulai dari usia 24 tahun, 25 tahun ke atas. Dengan pertimbangan bahwa orang muda punya pengalaman baru, semangat. Sekarang dong kasih mundur di usia, dong mau orang yang bekerja itu mulai dari usia 30 sampai dengan ke atas. Artinya di bawah 30 tuh dong anggap masih terlalu muda. Itu ada kecenderungan begitu. Kalau misalnya yang rajin ikut TikTok sekarang, ada banyak diskusi-diskusi yang mengatakan bahwa dunia kerja sekarang tidak suka menggunakan orang-orang Gen Z di dalam dia punya dunia kerja. Mungkin dia ada daun, tapi adalah positif arah. Karena lo menunggu bahwa dari testimoni ini Gen Z yang datang kerja di ketong ini, belum kerja tuh hanya kerja main HP, baru suruh pi bilang coba kakak pi tugas di Alor Kolana sana 1 minggu cuma nangis minta pulang. Kakak pi lihat ini apa dulu ketemu punya proyek yang ada di Lelogama sana. Pi buka kerja lagi proyek, pi bikin foto-foto kasih di media sosial. Orang banyak menuduh bahwa Gen Z itu sekarang kalau dia memasuki dunia kerja, dia adalah kelompok yang paling tidak disiplin dalam hal kerja. Tidak disiplin, tidak rajin, pintar, iya, tapi tidak pernah rajin. Tuduhan sekarang. Kerja suka pindah-pindah, kerja 3 bulan bosan, pindah. Sampai di situ yang pengalaman begitu. Kerja bos baru marah sedikit, sebaper, pindah lagi ke sini. Bos baru togor, jam begini, tersinggung, pindah lagi ke sini. Itu ada kecenderungannya begitu. Besok kalian merasa I'm so sorry ya. Nah, beta sana bilang bosong begitu, bosong pasti ada alasan yang lain. Hanya sekarang orang di perusahaan kalau mau terima Gen Z, pikir-pikir lebih beta pilih yang usia 30 yang secara emosional sudah lebih matang. Kalau apalagi kalau usia setua kan dia pikir begini, memang beta mesti kerja sudah. Pasti dia akan setia. Kalau beta berhenti kerja, umur sudah bertambah, dia mau kerja di mana? Cenderung lebih setia. Mau marah-marah juga enak. Marah-marah kan dia bilang begini, Neo biar dia marah sudah, yang penting beta tetap kerja sini. Ada kecenderungan di dalam gereja. Pertama, ibadah jam 7, setahu ada bawa perlengkapan perang begini banyak, datang jam 7:30 lewat. Sama apa ya sekali-kali ya. Dan banyak juga, beta mulai dari hal yang negatif dulu ya, kita ngomong aja. Kadang-kadang di gereja ini sampai percaya diri. Begini, gue maju berdoa. Beta sudah bisa, dia sah. Pimpin ibadah, dia sah. Dia. Tidak percaya diri. Coba ganti kakak di situ main gitar. Oh, kita tahu kok bisa main gitar, coba main gitar. Soalnya dia, kakak saya main gitar, kita serius. Banyak kejadian seperti itu. Seakan-akan mengatakan bahwa bosong punya, I'm so sorry, bosong Gen Z ini adalah orang yang tidak pernah mau fighting dalam masa hidup. Tidak confidence, tidak pernah percaya diri, selalu hanya hidup bergantung, lazy, malas dan tidak mau berusaha. Itu stereotip yang sekarang dikenakan pada kelompok Gen Z. Nanti sih buat kita bicara yang positif ya.
Nanti silakan kosong cari di TikTok, di literatur, di bacaan Google dan seterusnya pandangan orang tentang genset sekarang. Baik, sekarang ketong ini banyak majelis yang anak muda kita senang ke KRI suruh jadi majelis dan seterusnya. Tapi kadang-kadang rotasi kepemimpinan dalam gereja itu ini masih mau menerima air. Gereja so atur bilang 2 periode jadi majelis cukup sudah. Kasih dulu istirahat. Kadang-kadang orang untuk melanggengkan kekuasaan, dia mau jadi majelis dia mati di sini. Ini contoh. Dan tidak akan pernah memberi tempat buat ini genset untuk berkembang. Karena akan pernah. Genset pun tempat ini begini sudah, tetap ibadat saja. Tapi untuk naik pada level-level pelayanan yang lain tidak. Pernah ditunjuk misalkan jadi panitia yang penting-penting, panitia pembangunan gereja. Tiba-tiba Yusuf yang ditunjuk jadi panitia pembangunan. Tidak ada. Yang mudah pun tempat itu seksi apa? Seksi acara, pagi, seksi ini. Dan kadang-kadang ketemu nerimo gitu loh. Cie. Orang Jawa bilang nerimo, artinya ketemu kadang-kadang kita terima sah. Biarlah ketemu stereotip ya memang seperti ini. Beta tidak perlu menjadi orang lain, biar sudah kita begini. Ya beta tetap jadi tukang parkir, seksi restorasi, seksi konsumsi juga bukan dari bagian masak, bagian pegang plastik merah. That is stereotip. Itu sudah yang kadang-kadang orang stereotip. Genset di gereja. Sekarang yang bagian positif. Bagian positif ini, kedua tokoh Alkitab yang kita baca hari ini adalah suksesor besar, baik Raja Daud maupun Raja Salomo. Genset sukses. Terlepas dari dua kisah hidup, yang satu dimulai dari hidup yang penuh penderitaan, yang satu dimulai dari hidup yang penuh dengan intan dan berlian, tapi dua-duanya sukses. Itu pelajaran baik. Pertama, kadang-kadang kita bilang begini, itu anak memang dia sukses karena dia orang itu susah dari dulu, jadi dia berjuang. Kadang-kadang begitu. Kita ini stereotip sudut pandang. Aile itu nanti tiap hari hanya makan enak di rumah, nanti besok saya jadi manusia. Kita suka main stereotip orang. Atau stereotip terbalik. Kemudian mau sampai di mana? Paling di sekolah hanya paling batas SMA. Kemudian pasti di PGRI di sini sebut-sebut nama kami. Ini kalau ini juara bapak dan pejabat pasti boleh sampai di London, sampai di Singapura, sampai di New York, gitu kan? Stereotip itu muncul karena kita selalu dikaitkan bukan dengan diri kita sendiri, tapi orang di dalam kita. Itu masalahnya. Dan besok ini seringkali orang memandang anak-anak muda itu bukan pada dirinya, tapi karena orang tuanya, karena kakaknya, karena siapa lagi, karena hartanya, karena ininya. Tidak pernah melihat diri pemuda itu sebagai yourself, luput diri, tapi dilihat itu karena oh tamonok itu waktu ini mama nih begini, oh ini siapa lagi Margaret, aduh jadi karena ini begini begitu ketong. Tapi pernahkah ketong memikirkan untuk bagaimana ketong menjadi seorang suksesor dalam ketong hidup? Karena ketong punya diri sendiri. Sebenarnya orang tua, uang, harta yang kita peroleh ini hanyalah fasilitas, jalan, modal aja. Seperti yang dilakukan Daud kepada Salomo. Beta siap semua. Ada kayu, ada ini, lubang itu. Kalau Salomo dia tetap menjadi anak apa tadi? Anak apa? Anak kaya yang masa bodoh. Dia ambil itu uang dipakai main judi online, gang. Dia pakai itu uang untuk dia happy di Bali, bikin story, gang, hilang. Tapi Salomo tidak seperti itu. Salomo menerima kepercayaan itu agar dia tidak menjadi bayang-bayang dari bapaknya, tapi dia menjadi besar oleh karena dia punya kemenangan sendiri. Dia berhasil membangun bait suci Allah. Itu pelajaran dari Salomo. Lalu si Daud ketemu dengan hidup bapak. Daud tidak pernah menjadi orang yang rendah diri hanya karena dia itu seorang gembala domba. Kadang-kadang kalau ketemu jadi orang yang terlalu rendah diri ini tidak baik. Yang ada itu hanya menjual drama Korea dalam hidup saya. Memang beta pun hidup begini sudah.
seperti itu. Beta pun bahasa depan saya turun dengan dia pun garis itu. Lalu mulai baca garis tangan, cek kodam, ya kan? Ini nah, itu nah. Kadang-kadang begitu. Tapi Daud tidak cek kodam, ya. Malah yang cek kodam itu Saul, Raja Saul. Maksudnya ingat cerita Raja Saul ketika dia cari perempuan yang bisa baca apa? Kodam. Ya itu kodam mesti. Dia cari perempuan yang bisa panggil arwah ke bawah kodam. Yang kayak begitu saja. Itu yang dilakukan Raja Saul yang Tuhan tidak suka. Tapi Daud tidak menjadi seorang seperti itu. Walaupun beta ini kecil, tapi beta mengalahkan siapa yang dia kalahkan dengan batu, umpan dan mati. Goliat, you know, itu luar biasa dia. Tapi bukan masalah dia bisa mengalahkan seorang figur Goliat. Dia pun bertahannya buat luar biasa. Masa baca itu Raja Saul cari dia di segala macam penjuru. Dia sembunyi di sini, orang kasih tahu Raja Saul. Dia sembunyi di Cambok. Raja Saul kejar di Cambok. Dia pindah karir. Raja Saul ikut dia karir. Tapi satu juga, salah satu kunci keberhasilan Daud itu karena dia pun hati ini melekat dengan Tuhan. Cerita Raja Saul masuk satu lubang gua, dia berak di situ. Pas dia berusaha. Daud ada sembunyi dalam itu gua. Lalu Daud punya pengikut dia begini. Tuhan sudah akan kasih itu dia tuh, dipotong pas mati dia sudah. Tapi Daud bilang, janganlah bepun tangan ini membunuh. Baca itu bisa Daud, raja yang luar biasa. Jadi dia tetap setia kepada Tuhan. Sama dengan Salomo. So, kunci pertama yang kita mau sampaikan kepada bersama untuk menjadi seorang suksesor adalah setia kepada Tuhan. Kunci satu. Yang setia pada Tuhan itu menurut selera. Tuhan selalu menghendaki dan tidak suka orang yang setia pada Tuhan hanya karena selera. Kenapa beta bilang selera? Selera pinggir reja. Selera son pinggir reja. Itu selera. Atau pinggir reja karena may tua pinggir reja. Itu selera. Balik ko manyain na vocal group satu kali hanya tersalah. Kawan barangkali kali gitar putus ko manyain tersinggung senjata lah. Selera. Itu namanya selera. Pelayanan sedikit kau kawan batokor tersinggung. Selera itu namanya selera. Selera yang model kedua. Kadang-kadang ketong ini pilih pendeta yang pimpin, ketong pilih gereja, kita pilih inilah, pilih itulah. Tuhan ini, ketong beribadah pada Tuhan seperti ketong memilih menu di HP, di Android atau iPhone ini. Bukan seperti di rumah makan Padang. Jadi lu pilih rendang lebih enak dibandingkan ini. Yang Tuhan butuh itu lebihnya kesetiaan hukum hati yang terarah kepada Tuhan. Itu poin pentingnya. Tapi kalau kemudian lu mau mengikuti kehendak Tuhan, lu mau beribadah kepada Tuhan, tapi embel-embel di baliknya itu hanya untuk kenyamanan lu pun comfort, lu pun kesenangan, sebaiknya lu akan pernah berhasil. Percayalah. Daud, dia bisa bunuh Saul itu waktu dan menyelesaikan penderitaan yang dia lari dan takari, pindah di cambuk, pindah di bisa detik itu pun diselesaikan. Tapi dia sudah mau. Dia lepaskan Saul. Lalu begitu Saul berdiri di gunung sana, dia di gunung sini, dia bilang, Tuhan itu raja. Tadi dia kasih tunjuk ini Saul pun jubah sepotong yang dia potong. Ini beta pegang. Kalau beta mau kasih mati tadi, beta kasih mati. Tapi tidak, karena beta tahu hak hidup ada di Tuhan. Daud tidak mau pakai cara ini. Salomo pun juga demikian. Salomo ini kemudian ketika Tuhan tanya dia, lu sudah jadi raja, sekarang lu mau minta apa dari kita? Salomo bisa saja. Jadi kalau baca cerita ibarat kayak lampu jin muncul lalu minta 3 permintaan, mirip begitu. Tapi yang diminta oleh Salomo apa? Coba. Sudah tambahkan pada kita hikmat. Kalau ketong mau menjadi suksesor, minta yang pertama setia. Kata kunci yang kedua berhikmat. Mulai sebelum kata kunci yang kedua adalah berhikmat. Berhikmat ini artinya yang makrarapat. Yang makrarapat itu artinya
segala sesuatu itu think twice. Tahu think twice ini sama. Berpikir 2 kali. Punya perencanaan dalam hidup. Kadang-kadang orang bilang orang menstereotip gen apa lagi gen Z ini adalah orang yang tidak punya tujuan hidup. Gue suka bilang begitu. Gue hobi hanya main game, gue hobi hanya ini, hanya itu. Sama keseluruhan itu. So, orang suka menstereotipkan gen Z seperti itu. Kalau orang berhikmat, dia duduk tenang, dia memikirkan apa yang beta lakukan ini tujuannya apa. Beta mau ke arah mana beta hidup. 5 tahun akan datang, beta ulang tahun tiap lilin usia yang kesekian, beta sudah jadi apa? Pikir dia, dan dia berupaya mencapai apa yang dia pikirkan. Hidup ini bukan hanya, apalagi kalau masih punya orang tua, pulang kampus, dia capek, dia makan. Iya kan? Kadang-kadang ketong ini dijajah oleh suasana yang comfort, nyaman itu, yang membuat akhirnya ketong juga merasa bahwa, ya, beta terjamin 7 turunan sampai dengan lagi kesekian, seakan ada yang goyang beta. Tidak bisa begitu, Pak. Hidup ini kadang roda ini cepat berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kita tidak pernah mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Tapi minimal ketong dengan berhikmat pada Tuhan, minta Tuhan menuntut kita untuk mengejar apa yang kita miliki. Caranya sederhana. Sebelum tiup lilin ulang tahun, tidak usah pikir itu pacar yang bawa lilin atau kawan nanti datang ketemu traktir nabas atau apa. Yang paling dipikirkan, today, hari ini kita merayakan ulang tahun yang ke-24 tahun. Kira-kira Tuhan, beta saat merayakan seperti ini, beta usia 25 tahun, apa yang terjadi dalam beta hidup pada saat itu? Apa yang beta capai? Beta sudah lulus SMA, sudah lulus kuliah, beta sudah bisa selesaikan skripsi, beta sudah bisa dapat pekerjaan, beta sudah punya gebetan baru, bisa terlalu lama jomblo. Bikin tujuan, dan serahkan itu kepada Tuhan. Dia pun doa, minta pada saat 25 tahun Tuhan tahun depan, beta sudah jadi seperti ini. Duduk, berhikmat, dan memikirkan segala sesuatu. Orang yang memiliki hikmat membuat perencanaan yang baik. Kalau baca banyak kisah Salomo, karena dia berhikmat, dia mengatur pekerjaan pembangunan ini bisa selesai. Karena dia berhikmat, dia tahu ambil kayu di mana, dia tahu mengelola tukang ke mana, dia tahu mengelola ini ke mana. Akhirnya selesai. Bangunan sebesar ini selesai di masa dia. Luar biasa. Padahal kalau kita memikirkan di zaman dulu, ini bangun jembatan ini bahasa seberapa lama. Ini sebenarnya bisa terjadi di beberapa generasi, tapi Salomo menyelesaikan. Jadi yang pertama itu, sekali lagi setia, kemudian berhikmat. Setia dan berhikmat. Setia dan berhikmat. Dan yang terakhir, yang paling terakhir, beta tidak ambil dari bacaan ini, beta ambil dari kisah perjanjian baru tentang orang kaya yang bertemu Tuhan Yesus lalu mau mengikuti Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, jual semua lo punya harta, lalu ikutlah aku. Hanya Tuhan Yesus bilang begini, sukar bagi orang kaya seperti domba masuk di dalam lubang jarum. Sulit. Bukan soal uang yang Tuhan bilang. Bukan soal uang. Kekayaan ini bukan soal uang. Semakin muda seseorang, dia semakin punya banyak kekayaan. Apa? Tapi kalau usia seperti ketong, semakin ketong bertambah ulang tahun, ketong semakin takut dengan hidup. Karena ketong hidup semakin menuju ke arah kebinasaan, kepunahan. Iya toh? Kalau orang semakin tua itu kan orang semakin menuju ke arah tua, sedikit ketong sudah itu. Dan tanggung jawabnya semakin besar. Kalau masih ulang tahun hanya 18, 19, 20 tahun masih menyanyi, tepuk tangan. Tapi kalau lu sudah usia 35 tahun dan lu belum ada pekerjaan, nah, coba. Ulang tahun ada makan, mama mungkin ada masak ayam, mah. Adek, sudah 35 tahun, no. Tiap hari mama kasih makan, sako. Betul toh? Siapa yang pernah mengalami situasi seperti itu? Adek, ingat toh? Seumur 28 tahun, lu bukan yang lain, semua sarjana, lu skripsi belum selesai. Bedis, Pak. Jadi lu semakin bertambah-tambah usia, sebenarnya semakin bertambah stres dalam hidup. Beban tambah banyak. Apa yang kita mau katakan di sini? Yang sehubungan dengan yang tadi kita sampaikan orang kaya. Semakin muda kita semakin punya banyak kekayaan. Kekayaan yang tubuh yang kuat. Kekayaan yang pintar. Kekayaan yang cakep.
muka masih bisa tampil di, ada satu teori tentang media sosial TikTok. Lu mau mendapat followers di TikTok itu hanya ada dua cara. Cara yang pertama, lu ditakdirkan dan lu lahirkan sebagai orang yang ganteng dan cantik. Orang ganteng dan cantik itu dia konten hanya a day in my life, cukup dapat ribuan followers. A day in my life, kawan, hari ini gua ke Lipo ya, dan hari ini gua bertemu dan malam ini kita makan ini ya. Laku dia, coba dia pengikut langsung naik 1.000, 2.000, 3.000, 50.000 seterusnya. Tapi kalau lu muka pas-pasan, yang lu pengikut cuma 200, 150 pengikut itu, maka cara terbaiknya adalah lu berkreasi. Buatlah konten yang baik, buatlah konten yang menarik, supaya orang senang. Ada konten musik, mungkin lu bisa main gitar sambil nyanyi dengan suara lu dapat followers. Mungkin lu ini pandai untuk membuat animasi, dibikin animasi, taruh di TikTok, dapat followers. Kalau tadi apa dia bilang? Kalau muka pas-pasan. Kalau muka ganteng dia tidak perlu effort, tidak perlu usaha. Kayak Arvan, ganteng begini, Arvan ya. Oke kawan-kawan, a day in my life. Orang muda ini sebenarnya punya sesuatu yang bisa memperbaiki ini apa? Memperbaiki motor. Anak muda kok orang tua? Anak muda. Ya, yang bisa ini buka, mama punya ini apa? Facebook kalau tak ini apa? Tak kantin siapa? Anak muda. Karena semua penguasanya. Tapi yang terakhir, kata kuncinya adalah orang tidak memanfaatkan potensi. Karena kalau orang cerita kita tentang talenta. Maksudnya ini barangkali kalau usia gen saya ini pun talenta ini kan 5 karung atau 6 karung. Tapi suruh berdiri di muka jangan malu. Suruh bikin ini malu. Lalu maksud melakukan hal yang sama sah. Maksud nggak pernah duduk memikirkan, coba sekarang kita bikin ini yang dalam kondisi yang begini. Bikin yang lain, yang baru. Contoh bikin video ibu pendeta. Yang tiap kita lihat di IG itu. Ini hari ibu pendeta bicara di depan mimbar, kaget terus pindah ibu pendeta di samping gereja. Minggu ini ibu pendeta pindah di PAUD. Saudara-saudaraku, minggu ini kita akan memasuki. Kan begitu kan? Why? Kita sedang melakukan sesuatu yang berbeda dengan konten yang sederhana itu. Konten itu punya tujuan salah satu adalah mengajak orang supaya anggaplah kalau seperti film Korea, itu video itu episode 1-nya, episode 2-nya besok di gereja. Jadi mestinya konten seperti itu coba bikin yang lebih menarik. Misalkan, apakah Anda mengerti ini? Suruh ibu pendeta ke jari begini. Lalu dari ibu pendeta jatuh muncul tulisan. Atau bisakah begini? Lalu muncul something kreatif. Ini ada Dinda, ada Eco, ada Franz. Apakah maksud kemampuan itu hanya kas pindah ibu pendeta dari depan mimbar, lalu pindah lagi ke samping gereja, lalu pindah lagi ke PAUD. Ini dalam tema kan, ini minggu kan tema pendidikan, ibu pendeta mau omong di depan PAUD. Nanti kalau tema keamanan, ibu pendeta pasti di depan pos. Hanya begitu sah. Gitu saja. Atau pemuda. Begitu saja. Ini terlambat sampai jam 8 dari zaman kita sampai sekarang ini. Karena ada sesuatu yang bisa kita rubah. Betul. So ini padahal beda khusus persiapan ini lagu ini sudah hari Jumat malam waktu BPLT yang jauh hari apa nih? Maksud saya menyanyi. Tapi kenapa lagu tadi yang kedua itu ketinggian nadanya sehingga dia tidak bisa menyanyikan dengan baik? Begitu sah. Mau begitu terus. Kalau kita melakukan hal yang sama terus, itu namanya rutinitas. Dan rutinitas itu akan membuat satu penyakit baru yang namanya bosan, jenuh. Percaya pada itu. Orang yang terjebak dalam sebuah rutinitas, dia akan terjebak dengan namanya kebosanan. Tapi kalau orang yang bekerja memikirkan sesuatu yang kreatif,
Ini minggu begini, minggu depan begini. Coba deh konten ini kali. Ibu pendeta jangan bicara sendiri, ibu pendeta bicara 2 orang. Misalkan ibu pendeta datang, ada Arfan di apa? Arfan, ada bikin apa oh? Mama Beta ada bikin ini nih. Arfan tahu kok soalnya kenapa begini. Soalnya mah, mau ibu pendeta menghadap kamera, mau tahu besok datang kebaktian. Lalu di akhirnya dengan to be continue. To be continue-nya besok di gereja. Itu konten yang mungkin cuma 30 minutes, 30 detik, 1 menit itu mengajak orang untuk apa sih yang ibu pendeta maksudkan dengan Arfan ini? Besok kita datang di gereja. Amin. Harus begitu dong. Jadi menjadi orang yang kreatif itu, dia mengelola potensi dirinya, menggunakan semua sumber daya yang ada dia punya, agar supaya apa yang dia lakukan itu bukan boring, bukan sesuatu yang cuma rutinitas, tapi sesuatu yang mendatangkan positif ini maksud, mendatangkan sesuatu yang menjadi berkat bagi diri kita. Tapi kalau misalnya hanya melakukan itu sebagai sebuah rutinitas, masa soalnya ada bedanya dengan baik tua ya, di gereja juga kalau dia pegang tongkat di pinggir gereja. Hanya beda usia, tapi kondisi sosial sama. Terlalu lama panjang, jadi beta menyampaikan itu kiranya tetap menjadi anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Belajar dari kedua tokoh Alkitab kita hari ini, 2 orang muda yang di dalam penghujung hidupnya itu menjadi suksesor dari kehidupan dan tetap bisa menjadi dia di dalam gereja, tetap jangan pernah kalah. Yeremia bilang Tuhan kita masih muda, tapi Tuhan bilang jangan katakan engkau masih muda. Tuhan pasti akan menaruh segala berkat firman di dalam musuh punya hidup sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mari kita menyanyikan satu pujian, Manis Kau Dengar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih kami kembali lagi kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami akan sedikit memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini Tuhan Yesus, berkati selalu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam anak-Mu Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sambil menjalankan tanggul persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 387. Ku heran Allah mau memberi.
Saya minta kesediaan kafe untuk doa syafaat langsung dengan warta pemuda. Bilang kafe dan langsung waktu pemuda. Adi Tania, Adi Julio, doa. Membawa doa. Iya. Sudah ada. Adik-adik yang lain, teman-teman, semua baik-baik. Masa depan. Kesehatan, masa depan, pelayanan. Kemudian aja mau kegiatan apa? Lockdown gereja langsung bikin apa? Nggak ada. Kalau untuk 5 tahun ini, oh. Seru sebenarnya. Maksudnya 25 tahun itu pemuda yang bikin kami gereja ya. Ya oke. Oke, mari kita bisa bersuka cita dengan cara yang berbeda. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang menjadi sahabat orang muda. Terima kasih Tuhan senantiasa memegang erat tangan kami di tengah segala kehidupan pergumulan kami. Terkadang Tuhan kami mengalami begitu banyak hal, pertanyaan atas hidup kami, tentang masa depan kami, tentang pergumulan pribadi kami, persoalan pribadi kami, hubungan kami dengan orang lain. Banyak yang kami sampaikan Tuhan, dan kami seringkali tidak mendapatkan jawaban menurut pemahaman kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Jika bukan hari ini, Tuhan punya rencana yang lebih besar di masa yang akan datang. Ajari kami untuk tetap setia kepada Tuhan, agar supaya kami percaya bahwa sekalipun kami menghadapi begitu banyak tantangan hidup, tapi Tuhan akan tetap menjaga, melindungi, berdiri di depan kami, memberikan kami kekuatan atas kaki dan tangan kami sendiri, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik pada Tuhan. Kami boleh berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, tanpa hal apapun yang kami tuntut. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan malam hari ini. Tuhan boleh kiranya memberkati kami semua dengan hikmat, baik hamba yang menyampaikan, kami semua yang mendengarkan. Kami dipelihara Tuhan, berikan kami hikmat. Kami boleh membawa firman ini menjadi buah-buah di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur bersama dengan kakak Julio, kakak Tania, dan semua adik-adik kami yang ada di dalam rumah tangga ini, bersama dengan kakak Melon, dengan Ain, dan teristimewa juga bersama dengan kakak Nias, sementara berbaring dalam keadaan yang sakit. Terima kasih Tuhan atas tuan rumah yang boleh menyediakan tempat kami beribadah. Memberkati keluarga ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan hadir di dalam kehidupan keluarga bersama dengan orang tua dan anak-anak ini Bapak surga. Memberkati setiap orang yang di dalamnya. Memberkati kakak Julio, kakak Tania di dalam kehidupan masa muda dan masa depan mereka Tuhan. Tuhan boleh menuntun mereka agar supaya mereka hidup tetap setia bersama dengan Tuhan Yesus, dan lewat kehidupan mereka juga terpancar kemuliaan. Demikian juga Tuhan, semua adik-adik dan anak-anak yang lain, baik yang ada dalam rumah tangga ini maupun yang ada di jauh, di Bali, Santo, Deren, semua Tuhan pelihara mereka masing-masing. Dalam pendidikan, kuliah mereka juga Tuhan pelihara mereka dan masa depan mereka. Memberkati juga Bapak Melon dan Mama Ain dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberikan senantiasa kekuatan, kesehatan. Kami berdoa khusus buat Bapak Nias yang saat ini ada dalam keadaan yang lemah. Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan di tengah kelemahan dan sakitnya Tuhan. Tuhan kiranya boleh menjamah, memberikan ketentraman, memberikan kebahagiaan. Makanan, minuman diurapi oleh Tuhan. Obat-obatan Tuhan urapi juga, agar supaya kiranya memberikan kelegaan bagi hamba Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, kami percaya bahwa segala yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami seizin dan sepengetahuan Tuhan. Bapa memberkati kiranya keluarga ini sepanjang waktu dan sepanjang saat. Bapa juga memberkati kami semua sebagai anak-anak muda yang hadir di tempat ini. Sebagai organisasi pemuda Joel, Bapa memberkati kami, PPP, Ketua Pemuda, dan seluruh badan pengurus yang melaksanakan tugas kami bersama. Bapa berikan kepada mereka hikmat, kekuatan, kebijaksanaan,
agar supaya mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin di antara sesama teman mereka yang baik, yang bijaksana, yang penuh rahmat Tuhan. Memberkati juga kehidupan mereka setiap saat, kehidupan pribadi, pekerjaan, masa depan, pendidikan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami semua sebagai bagian dari pemuda jemaat orang Lamongan, Tuhan pelihara kami dengan berbagai macam hal yang kami alami. Ada rasa syukur yang kami alami oleh karena pertambahan usia, oleh karena keberhasilan di dalam pendidikan, keberhasilan di dalam hal yang lain-lain. Ada kami yang berbahagia oleh karena hal yang sangat pribadi Tuhan. Tapi ada juga kami yang bersedih karena ada orang yang sakit, ada orang yang berduka cita, ada orang yang sakit hati karena ditinggal, ada orang yang mengalami sakit hati karena kesusahan yang disampaikan orang lain, dan banyak hal yang kami alami dalam hidup kami. Tapi Tuhan memampukan dan menopang kami, menjaga dan menyertai kami senantiasa. Lewat tangan kami sebagai pemuda Joel Tuhan, berdirilah gereja kami Tuhan. Biarlah kiranya kami menjadi pilar masa depan gereja ini Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masa dan waktu yang Tuhan tentukan dan perkenankan, kami akan berdiri di sana Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga serahkan orang tua kami, wali kami, semua orang yang ada di dekat kami, kekasih hati kami masing-masing. Tuhan pelihara kami agar supaya kami hidup seturut kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Memberkati kami semua ya Bapa di surga. Tuhan Yesus mengampuni juga segala salah dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja menyakiti hati keluarga sesama kami. Memberkati persembahan yang kami berikan, memberkati puji-pujian yang kami sampaikan, semua yang terlibat pada malam hari ini Tuhan berkati. Tuhan menolong kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kebenaran dan hidup, sahabat orang-orang mulia kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Shalom. Kami dari Badan Pengurus mengucapkan terima kasih untuk Kak Julio dan keluarga yang telah membukakan pintu rumah untuk kita dapat ibadah bersama, dan juga untuk Kak Ferdivans yang telah memimpin ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kakak dalam tugas dan pelayanannya. Terima kasih juga untuk Kak Arfan sebagai pemandu, Kak Ino, Kak Yohan, dan Kak Fen sebagai pemusik, Kak Arin dan Kak Aris sebagai singer, dan juga teman-teman yang bergabung pada ibadah malam hari ini. Info ibadat pemuda minggu depan, Jumat 19 Juli di rumah kakak Erik Nitbani, pemimpin Kak Christine Sau, pemandu Kak Amazon. Sekian Warta Pemuda, Shalom. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita mengangkat pujian Kirim Jemaat 426. Kita harus membawa gereja. Kasih
kasih telah memberkati kami dari awal hingga akhir ibadat ini Tuhan. Bimbing kami selalu Tuhan Yesus. Mungkin setelah ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Berkati kami. Doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa Surga. Amin. Shalom.